Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahyatul Kolbi M. Hayon, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling. Konseling adalah suatu proses di mana orang yang bermasalah atau si klien dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat atau si konselor, yang biasa disebut dengan si konselor, yang menyediakan informasi dan reaksi yang merangsangkan klien untuk mengembangkan perilaku yang memungkinkannya yang berhubungan secara lebih efektif dengan dirinya dan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pokok konseling, yaitu yang pertama, konseling dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan secara profesional. Yang kedua, konseling melibatkan interaksi dan komunikasi antara dua orang, yaitu konselor dan si klien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, yang ketiga, konseling merupakan proses yang dinamis di mana individu mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling merupakan pedoman atau acuan yang digunakan untuk melaksanakan konseling. Yang pertama, yaitu konseling merupakan kegiatan yang sangat penting dalam keseluruhan program bimbingan di sekolah atau merupakan bagian integral dengan bimbingan. Yang kedua, program konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, misalnya sekolah. Yang ketiga, dalam konseling terlibat dua individu, yaitu konselor dan klien, yang proses penyelesaian masalah melalui serangkaian interview. Yang keempat, konseling merupakan proses belajar yang mengarah pada suatu perubahan yang fundamental dalam diri klien, terutama dalam perubahan sikap dan tindakan. Selanjutnya adalah etika dalam konseling. Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Ada beberapa aspek dalam membahas etika konseling. Yang pertama, aspek kesukarelaan. Yang kedua, aspek kerahasiaan. Yang ketiga, aspek keputusan klien sendiri. Yang keempat, aspek sosial budaya. Selanjutnya adalah teknik-teknik dasar. Yang keempat, aspek sosial budaya. Selanjutnya adalah teknik-teknik dasar komunikasi konseling. Yang pertama, attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran atau perasaan ataupun tingkah lakunya. Keterampilan attending meliputi yang pertama, posisi badan, yang kedua, kontak mata, yang ketiga mendengarkan, yang kedua adalah opening atau pembukaan. Opening atau pembukaan adalah keterampilan atau teknik untuk memulainya komunikasi atau hubungan terhadap konseling. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening, antara lain, baik yang pertama adalah menyambut klien atau menghadirkan klien. Yang kedua, membicarakan topik klien. Yang keempat, memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan konseling. Yang ketiga adalah expansion. Expansion adalah penerimaan, adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh klien. Yang keempat adalah restatement atau pengulangan. Jadi restatement atau pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menanyakan kembali pernyataan klien sebagian atau seluruhnya yang diungkapkan yang dianggap penting. Kelima adalah reflection of feeling atau pemantukan perasaan. Teknik ini digunakan konselor untuk memantulkan perasaan sikap yang terkandung di baik pertanyaan klien.
Yang keenam adalah clarification. Clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pertanyaan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah paraphrasing. Paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan klien. Baik, selanjutnya adalah yang kedelapan, filtering atau pembatasan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batasan atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Baik, selanjutnya adalah yang kesembilan, lead atau penghargaan. Lead adalah teknik keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Yang ke-10, silence atau diam. Silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Yang ke-11 adalah reassurance atau penguatan atau dukungan. Adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang ke-12 adalah retraction atau penolakan. Retraction adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ke-13 adalah advice atau saran atau nasihat. Adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dia kerjakan. Yang ke-14 adalah summary atau ringkasan atau kesimpulan. Jadi dalam teknik ini, keterampilan yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenal apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. 15 adalah konfrontasi atau pertentangan. Adalah keterampilan atau teknik digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien, dan kemudian konselor mengaplikasikan kepada klien. Yang ke-17 adalah termination atau pengakhiran. Adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir.